Saya percaya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Itu firman. Dan kita akan memberkati Tuhan dengan hati kita yang terbaik. Pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menyelidiki hati setiap kita. Haleluya. Kita siap saudara untuk kita melayani, menyenangkan hati Bapa kita, Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Rohnya terus bergerak luar biasa dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sembunyi pun kita, Tuhan ada di sana. Tuhan kita hebat. Siapa yang bisa lari daripada Dia? Tidak ada yang sanggup. Karena Tuhan kita luar biasa kedahsyatannya. Mari kita rendahkan hati kita. Kita mau datang kepada Dia. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat pagi ini. Tidak kebetulan setiap kami bisa hadir di tempat ini, tapi semua karena anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa. Biarlah hati kami Tuhan seperti tanah hati yang subur, yang siap ditaburi benih kebenaran-Mu pagi ini. Karena kami tahu Tuhan, hanya kebenaran-Mu, firman-Mu itu yang membuat kami kuat sampai hari ini. Roh Kudus, Kau kuasai tempat ini. Kau kuasai setiap hati kami, pikiran kami. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami. Inilah korban syukur kami yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati setiap yang hadir. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Roh Kudus, Kau percepat langkah mereka. Kau berkati mereka dengan kelancaran. Oh Tuhan, cuaca yang terbaik Tuhan berikan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan roh lain yang berusaha menghambat langkah kami, menghambat hati pikiran kami fokus kepada Tuhan. Kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu saja, Roh Kudus yang ada bersama kami. Karena kami tidak mampu balas setiap kebaikan Tuhan, termasuk nafas hidup kami, kesehatan kami. Terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Dan karya buat karya tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Segala sesuatu yang Kau kerjakan itu baik adanya Tuhan. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu menyapa kami menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mata-Mu dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila lihat hidupku, ya Tuhan, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, sungguh kami tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biar kasih-Mu memuaskan kami Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan kami rindu mengenal-Mu Tuhan, mengenal-Mu lebih lagi Tuhan, mengerti isi hati-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Buat kami sadar akan kasih-Mu, buat kami sadar akan undangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tuhan, Kau berkata saat kami mencari-Mu Tuhan, kami akan menemukan Engkau Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Amin. Kau Tuhan yang selalu dengar. Yes Lord. Seruan
Kasih sayang-Mu Tuhan mengalir. Kami rasakan kasih sayang-Mu setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Firman-Mu berkata, Tuhan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan, firman-Mu berkata, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan, saat ini Tuhan, kami Tuhan yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, seperti janji-Mu kami terima, kami tukar hidup kami dengan kelegaan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau perisai buat hati kami Tuhan. Saat ini kami menyerahkan Tuhan, hati kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang meneduhkan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan kami, tempat perlindungan gunung batu kami, di mana kami dapat bersembunyi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Kau memberikan kekuatan baru untuk kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, kami mau menikmati keindahan-Mu. Penuh kasihan sayang, sungguh Tuhan, Kau Allah yang berbeda. Kasih sayang-Mu Tuhan yang menguatkan kami bagi setiap hati, yes Lord, yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Yes, amen. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Penyertaan-Mu Tuhan, yes Lord, segalanya bagiku. Hadir-Mu di penyertaan-Mu Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu. Kau segalanya Tuhan bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Yes Lord, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu.
cukup untuk kami. Jesus, Engkau saja cukup untuk kami. Semua karena Kami sadar bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Bahkan Kau memilih kami saat kami belum layak, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Kami puji nama-Mu. Nama-Mu Besar, yes Lord. dan layak. Sebab Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya Engkau Tuhan. Jadi pujian bagimu. Pujian bagimu. Engkau layak disembah. Tuhan, nama-Mu Besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu. pujian Mana ku lutut memuji nama-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. nyanyi pujian bagimu. Oh, yang layak Tuhan, pujian bagimu. segala pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu Besar dan layak dipuji. Sembah pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian segala pujian syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. pujian Jesus, Engkau yang layak
Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Kudus, Engkau kudus. haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Saya kembalikan pada Cinggir. Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Raja yang bertahta di atas gereja-Mu. Saudara, saya digerakkan untuk kita bersyafaat bagi gereja-gereja Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkaulah Raja yang bertata di atas gereja-gereja-Mu. Amin. Kami minta Tuhan, kami tahu bahwa masa-masa ini bukan masa yang mudah bagi gereja-Mu. Banyak godaan, banyak hal yang bisa membuat gereja-Mu itu melenceng. Bapa, kami berdiri sebagai imam. Kami memohonkan ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami minta Tuhan, Engkau yang menyempurnakan gereja-Mu. Engkau yang murnikan gereja-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kepada gereja-Mu Tuhan, untuk
untuk menghadapi hari-hari yang sukar ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu lebih dari cukup Tuhan. Berikan kami hati yang rela Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu hari ini Tuhan, bukan sekedar dengan perasaan, tapi kami datang karena kebenaran-Mu. Karena apa kata firman-Mu Tuhan? Engkau mulai pekerjaan baik di dalam hidup kami. Engkau yang menyelesaikan bagi kami. Kalau hari ini Tuhan, hari-hari ini kami harus alami hal-hal yang tidak mengenakkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, biarlah itu mendatangkan kekuatan baru bagi jiwa kami. Setiap hardship Tuhan, setiap sakit Tuhan, diubahkan Tuhan untuk menjadi kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pagi ini. Kami percaya ada terobosan yang Kau mau nyatakan. Ada hati yang dilembutkan untuk mendengar arahan daripada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Walau jumlah kami tidak banyak, tapi kami yakin Kau hadir. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk kami Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan Tuhan, sehingga kami tidak mencari kepuasan-kepuasan lain Tuhan, seperti yang dunia cari Tuhan. Biar Engkau saja yang memenuhi hasrat hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau ada di tempat ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau bergerak di tempat ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau bergerak di dalam keluarga kami, di dalam jemaat-Mu yang hadir tempat ini. Bapa, kami naikkan korban syukur di hadapan-Mu. Dalam segala hal yang kami hadapi, Tuhan, kami tetap berkata, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu itu menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Tuhan, dari tempat ini Engkau lahirkan gereja-Mu yang murni, gereja-Mu yang berkenan, gereja yang mengejar hati Tuhan, gereja yang mengejar kekudusan karena rindu mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa, jamah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara alami sepanjang minggu, tapi beberapa teman saya dan kita alami hari-hari yang tidak mudah ya. Tapi tadi ada satu penghiburan ketika Ibu Angel datang memberikan kesaksian. Mungkin bisa memberikan kesaksian, nggak usah malu, biar Tuhan yang dipermuliakan ya. Nggak apa-apa, ini kan yang YouTube supaya dengar. Kesaksian itu akan mengulang dalam kehidupan orang lain. Shalom saudara-saudaraku. Saya mau bersaksi bahwa anak saya kan kena kanker stadium 4. Ya, saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena dia adalah anak Tuhan juga yang menitipkan saya untuk melahirkannya. Dan aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dokter hanya pelantaran saja. Dokter adalah manusia, tapi aku tetap tidak akan mundur. Aku percaya dan yakin, Matius 15 ayat 28. Bahwa Tuhan berfirman, Ibu, kuat imanmu. Percaya saja bahwa anakmu sembuh. Dan itu selalu aku pegang. Dan tiap hari mengucapkan firman Tuhan untuk kesembuhan anak saya. Kekuatan saya cuma hanya di tangan Tuhan. Nah, pada saat itu suatu kali saya itu nggak pernah berpuasa, sama sekali nggak pernah berpuasa. Terus tiba-tiba saya dapat rema firman, saya disuruh puasa. Aduh Tuhan, nggak tanggung-tanggung saya disuruh puasa 40 hari. Saya gimana ya? Antara yakin nggak yakin, terus lama-lama saya dapat firman lagi. Kan ada sesuatu masalah yang nggak hanya bisa berdoa tapi dengan puasa. Ya wes Tuhan, saya ikutin ya. Akhirnya saya belajar, nggak terasa. Saya disuruh puasa 40 hari, nggak taunya sampai selesainya 2 bulan. Awalnya anak saya ini lehernya ini benjol yang besar,
suaranya sudah nggak ada suaranya kayak gini terus. Saya doa, puasa, doa, terus akhirnya kempes. Terus paru-parunya yang banyak bintik-bintik hitam-hitam itu menghilang, berkurang terus. Nah, tuh saya ini kayaknya gak bisa dibeli sama uang. Kuasa Tuhan itu ada. Tuhan kita itu hidup. Kita harus percaya, bersadar. Saya manusia biasa kadang juga gak kuat. Tapi saya kalau ada apa-apa larinya ke Tuhan. Terus kemarin dapat berapa hari yang lalu saya telepon Papa yang gimana, Leonard. Oh bagus, ada kemajuan. Sekarang ke Malaysia dewek, nggak usah dibarengi. Sudah sehat seperti orang nggak sakit gitu. Itu nggak bisa dibeli sama uang. Itulah kesaksian saya. Saya yakin bahwa anak saya pasti dipakai Tuhan. Dia bertobat benar-benar percaya. Selama dia sakit ini dia kan udah mundur. Kayaknya kok Tuhan kayak gitu nggak perhatikan gitu. Terus barusan ini saya dengar sama family saya katanya dia sudah mau berdoa, sudah mau percaya sama Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya. Tuhanku dahsyat dan ajaib. Tuhanku Bapak yang setia, yang sangat mencintai anak-anaknya. Terima kasih. Kalau sudah bersaksi berarti didoakan juga. Ayo Mbak Enda. Ya. Saya mengundang pendoa kita Mbak Enda untuk mendoakan. Sama-sama saudara kita mengulurkan tangan. Gak usah anaknya namanya Leonard ya. Ya Papa, terima kasih buat kesaksian anakmu Angel Tuhan. Di mana Leonard sudah ditolong Tuhan. Ada mujizat kesembuhan yang ajaib. Biarlah Tuhan melalui mujizat itu Leonard semakin ngerti bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, ada keajaiban. Biarlah dia tidak undur Tuhan kasihnya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa dimanapun Leonard berada, Roh Kudus Engkau jamah dia. Biar dia mengenal kasih-Mu, kuasa-Mu yang tidak terbatas dan tidak pernah terbatas dimanapun dia. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan anakmu ini Tuhan, supaya dia tidak terseret oleh keadaan dunia ini. Bapa, terima kasih, biarlah Angel juga terus semakin kuat di dalam Tuhan. Dia semakin mendekat kepada Engkau. Biarlah Kau pakai dia untuk bersaksi dan dia imannya semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, apapun keadaannya, anakmu ini semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Angel Tuhan dengan segala apa yang dia lakukan. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan, semakin dia terus dekat kepada Engkau. Dan keluarganya terus nyatakan itu Tuhan, karena mereka masih ada yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus mulai Leonard ini Tuhan, mengenal Engkau satu persatu, mereka serius datang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesaksian ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak Doni, silakan. Oh, sebentar, ada yang mau bersaksi lagi. Shalom semuanya. Saya jarang nambahin kesaksian ya, tapi pagi ini saya merasakan luar biasa. Hadirat, bukan hadirat Tuhan saja, hadirat surga ada di tempat ini pagi ini. Saat waktu pertama kali Mary menaikkan penyembahan, itu saya sudah merasakan hadirat Tuhan itu yang kuat luar biasa. Jadi saya bilang ke saudara-saudara, jangan sepelekan penyembahan. Mungkin ada yang bilang, wah masih penyembahan, nanti khotbahnya masih setengah jam lagi, datang telat enggak apa-apa. Itu rugi sendiri. Ya, rugi sendiri. Jangan telat. Kalau bisa datang itu setengah jam sebelum dimulain. Itu luar biasa. Pagi ini penyembahan luar biasa. Saya enggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Bahkan mungkin dengan kalau dibayar pun berapapun itu enggak ada nilainya. Jadi saya mau katakan lagi, meskipun ya beberapa orang bilang atau Mary sendiri bilang, saya cuma bisa main satu kunci. Dan beberapa orang bilang, kok enggak cari yang profesional, yang suaranya bagus, yang mungkin yang lebih main bisa banyak kunci. Menurut saya kita enggak cari seperti itu, tapi saya diberkati sekali dengan penyembahan yang melalui Mary, karena dengan ketulusan hati dan dengan
hadirat Tuhan yang kuat itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Bukan kita enggak cari yang profesional di sini ya. Dan kita benar-benar cari penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar penyembah yang mau mengutamakan dan bukan cari pamer atau cari nama atau cari apapun lainnya ya, tapi saya sungguh-sungguh diberkati pagi ini dengan penyembah di sini. Dan saya ajak untuk teman-teman yang lain yang mungkin ada di online ya, yang belum pernah datang di tempat ini, saya bukan promosi, tapi karena ini dari hati saya akan mengatakan hadirat Tuhan luar biasa di tempat ini. Amin. Ya. Ibrani 4:16 bilang bahwa marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Dia berkata untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Tahta kasih karunia selalu bicara tentang hadirat Tuhan. Semua kursi sama sampai datang sang raja, dan kursi mana sang raja itu duduk, maka kursi itu bukan lagi kursi tetapi menjadi tahta. Setuju? Ketika Tuhan duduk pada sebuah tempat, maka tempat itu bukan lagi kursi, tapi tempat itu berubah menjadi tahta. Mazmur berkata, Allah yang Maha Kudus bersemayam, bertahta di atas puji-pujian. Ada banyak orang menaikkan pujian, tetapi setiap kali Tuhan hadir di tengah-tengah pujian, maka pujian itu bukan lagi sekedar pujian, tapi pujian penyembahan itu berubah menjadi tahta Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan dari tahta Tuhan, dia berkata untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Hanya ada dua hal yang kita temukan dalam hadirat Tuhan. Apa itu? Rahmat dan kasih karunia. Sama-sama bilang rahmat, sama-sama bilang kasih karunia. Pertanyaannya, tukar di mana, di warung mana ini rahmat dan kasih karunia? Saya bisa dapat apa dari rahmat kasih karunia? Ibrani 4:16 berkata, supaya kita mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ada orang yang harusnya ditolong Tuhan, tetapi belum tentu mereka menerima pertolongan Tuhan. Kenapa? Sebab untuk menerima pertolongan Tuhan pada waktunya dibutuhkan dua hal, rahmat dan kasih karunia. Oleh sebab itu kesaksian tadi saya encourage Anda untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan Anda temukan dua hal, rahmat dan kasih karunia. Untuk apa ini rahmat dan kasih karunia? Untuk menemukan pertolongan kita pada waktunya. Kalau hari itu harus ditolong, Tuhan pasti tolong. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah mencari Tuhan. Mereka tidak pernah mencari hadirat Tuhan. Dan mereka kehilangan yang namanya rahmat dan kasih karunia. Makanya Alkitab berkata rahmatnya selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya tiap pagi kita datang pada hadirat Tuhan. Kita cari Tuhan supaya kita tahu kita temukan rahmat yang baru, kasih karunia yang baru. Untuk apa? Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada pertolongan. Dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar. Minimal dalam hadirat Tuhan ada penghiburan dan kekuatan hari lepas hari supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Selesai khotbah saya. Mazmur 103, Mazmur 103 itu intermezzonya saja. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat 7. Kami butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Hadir Roh Kudus, hadir Roh Kudus. Engkaulah Guru Agung kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Jamah bekerja, kami perlu Engkau. Amin. Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sekali lagi dia berkata, dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya pada orang Israel. Dalam satu kelompok selalu Anda akan menemukan dua grup yang berbeda.
Dalam satu pertemuan selalu Anda akan menemukan, atau dalam satu pertemuan Anda akan menemukan dua kelompok yang berbeda. Matius 25 bicara tentang kelompok domba dan kelompok kambing. Walaupun itu pada pertemuan yang sama, selalu ada kelompok domba dan selalu ada kelompok kambing. Anda akan selalu menemukan dua kelompok yang berbeda. Persoalannya adalah domba dan kambing, modelnya mirip, suaranya juga mirip. Kambing bunyinya me, domba bunyinya be. Ya agak sedikit ma, tapi mirip-mirip, hampir serupa tapi tak sama. Bagaimana membedakan dua kelompok ini? Seringkali Kristen kambing dan Kristen domba sama. Kristen kambing ketemu sesama Kristen shalom, Kristen domba juga ketemu sesama Kristen shalom. Bahasanya selalu sama. Kristen kambing ketika dengar firman Tuhan bilang haleluya amin. Kristen domba juga ketika dengar firman Tuhan seringkali juga bilang haleluya amin. Bahasanya sama tetapi isi hatinya berbeda. Nah, bagaimana membedakan dua hal ini? Ini sesuatu yang tidak mudah, ini sesuatu yang tidak sukar. Tuhan Yesus berkata, hanya dilihat dari buahnya lah, maka kamu akan mengenal pohonnya. Tidak ada yang lain. Kita harus mengenal seseorang. Kita harus cukup dekat dari seseorang. Kita harus cukup dekat dengan orang itu. Baru kemudian kita bisa mengenal siapa orang itu sesungguhnya. Apakah dia kambing, apakah dia domba, apakah dia buah semangka, pohon semangka, atau buah semangka berdaun sirih. Kita hanya bisa membedakan EBIT GAD. Kita hanya bisa membedakan ketika kita cukup dekat dengan mereka. Sama. Mazmur 103 ayat 7 berbicara tentang kehidupan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sebab Anda akan menemukan ayat 8, Alkitab berkata Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalimat ini pertama kali muncul ketika Musa ada di Gunung Sinai, ketika dia memanggil Tuhan dan berkata, Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, sampai pada keturunan, sekian keturunan yang ada. Jadi ini bicara tentang kehidupan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, padang gurun, dan mereka terutama ada di Gunung Sinai. Dan ketika Tuhan berurusan dengan Israel, kembali lagi dia berurusan dengan dua kelompok yang berbeda. Kelompok pertama kita sebut kelompok Israel yang hanya melihat perbuatan Tuhan. Yang kedua kita akan menyebutnya sebagai kelompok Musa yang mengenal jalan-jalan Tuhan. Setiap orang mengenal perbuatan Tuhan lewat mujizat. Setiap orang mengenal perbuatan Tuhan lewat kebaikannya. Kalau Anda mengalami pertolongan Tuhan, Anda mengalami perbuatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi dia menunjukkan pada kita bahwa di balik perbuatan selalu ada jalan-jalannya. Ada banyak orang cukup hanya sampai pada perbuatan. Banyak orang cukup hanya sampai aku perlu mujizat, aku perlu pertolongan Tuhan, aku perlu kebaikan Tuhan, aku perlu belas kasihan Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah belajar untuk melihat sesuatu di balik perbuatan Tuhan. Ada yang disebut jalan-jalan Tuhan. Setiap mujizat diberi bukan hanya sebagai jawaban terhadap doa kita. Mujizat Tuhan beri untuk mengajarkan kita sesuatu tentang pribadinya. Sekali lagi, dia buat mujizat bukan hanya supaya dia menjawab doa kita. Dia buat mujizat, dia baik, tapi dia buat mujizat supaya kita bisa mengenal hatinya dia. Satu kali waktu mereka ada di perahu, Tuhan Yesus kemudian bilang begini sama murid-muridnya. Dia mengajar tentang ragi orang Herodes, ragi orang Farisi. Dia mulai mengajar tentang ragi. Waktu dia mengajar tentang ragi, bagian belakang mulai rame sendiri. Mereka mulai senggol-senggolan. Saya mulai belajar, kalau jemaat senggol-senggolan berarti kena firman. Mereka mulai senggol-senggolan sambil bilang begini, dia mengajar tentang ragi sebab kita lupa membawa roti, hanya ada satu roti yang kita bawa. Mereka bilang, gara-gara kamu kita lupa bawa roti, cuma ada satu roti yang salah lu. Dan mereka mulai rame sendiri, mulai tertawa di belakang. Tuhan Yesus tahu, dia maha tahu. Anda tidak perlu ketawa, dia tahu ada yang salah. Dan dia berkata, mengapa kamu ramai soal roti?
Aku bicara soal ragi, bukan bicara soal roti. Aku bicara soal pengajaran orang Herodes, pengajaran orang Farisi, bukan soal roti. Kalau kita bicara soal roti, masihkah kamu tidak mengerti? Saya parafrase, masihkah kamu tidak mengerti tentang apa yang terjadi? Kita tidak perlu khawatir tentang roti, sebab masih ingat waktu kita memberi makan 5.000 orang. Kita mulai dengan berapa roti? 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Dari 5 ketul roti kita beri makan 5.000 orang. Kemudian dia berkata, masih ingat waktu kita memberi makan 4.000 orang. Kita punya berapa roti? Mereka bilang 7 ketul roti. Tiba-tiba dia bertanya, sekarang sudah mengerti? Kalau saya jadi murid Tuhan Yesus, saya berkata enggak mengerti. Dia menjelaskan lewat peristiwa mujizat yang terjadi. Dia bilang begini, ingat 5.000 orang. Waktu itu kita punya berapa ketul roti? 5 ketul roti. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Waktu kita memberi makan 4.000 orang, kita punya berapa ketul roti? 7. Sisa berapa bakul? 7 bakul. Kemudian dia berkata, tidakkah kamu mengerti? Artinya begini, 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 ketul roti. Setuju? 4.000 orang diberi makan dengan 7 ketul roti. Artinya semakin banyak roti yang kamu miliki, semakin kecil mujizat yang kamu lihat. 5 ketul 5.000 orang, sisa 12 bakul. 7 ketul hanya beri makan 4.000 orang. Bukan tambah banyak, tetapi justru tambah sedikit. Sisanya pun hanya 7 bakul, lebih sedikit. Dia berkata, semakin banyak roti yang kamu miliki, semakin kecil mujizat yang aku buat. Sekarang kamu mengerti berapa banyak roti yang kamu punya? 1 ketul. Kalau begitu menurut matematikanya Tuhan, semakin sedikit yang kita miliki, semakin besar atau semakin kecil mujizat yang kita akan lihat? Semakin besar, kamu tidak perlu takut. Dia tidak perlu mengajarkan apapun, dia tidak perlu menjelaskan apapun, kecuali mengingatkan mereka tentang mujizat yang dia buat. Sebab mujizat ada bukan hanya menjawab sebagai jawaban Tuhan terhadap doa kita. Tetapi mujizat ada untuk mengajarkan kita sesuatu. Semakin banyak kita menerima mujizat, seharusnya semakin percaya kita pada Tuhan. Semakin banyak kita menerima mujizat, seharusnya semakin kita mengenal isi hatinya. Ada orang terima banyak mujizat, tetapi setiap kali mengalami persoalan, selalu bimbang, khawatir, dan takut. Berarti orang itu tidak mengerti dengan apa yang Tuhan buat. Dia mau kita memahami bahwa semakin banyak mujizat yang dia buat, selalu kita akan mengenal dia makin dalam. Berarti di balik perbuatan Tuhan selalu ada jalan-jalan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi ada orang yang berhenti hanya sampai ada mujizat. Tapi ada orang yang belajar melihat di balik mujizat, belajar memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, saya tadi berkata bahwa Mazmur 103 ayat 7 adalah pengalaman orang Israel di padang gurun, terutama di Gunung Sinai. Nah, mari kita lihat mana asal mula Musa sampai pada satu titik datang meminta untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Lihat Keluaran pasal 33, lihat Keluaran 33 ayat 12. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12. Keluaran 33 ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Menarik sekali. Waktu orang Israel buat dosa di Gunung Sinai, mereka buat patung anak lembu emas, Tuhan marah. Dan waktu Tuhan marah, kemudian Musa berkata, Tuhan tenang. Tetapi waktu Musa berhasil buat Tuhan tenang, sekarang Musa marah, Musa lempar 2 loh batu yang Tuhan tulis sendiri. Dan waktu dia lempar 2 loh batu itu hancur, banyak orang yang kemudian mati oleh karena gempa bumi. Selesai peristiwa itu, Tuhan bilang begini, ini yang akan kulakukan dengan orang Israel. Aku akan menghapuskan nama mereka dari buku kehidupan. Musa berkata, jangan. Lebih baik hapus namaku dari buku kehidupan daripada mereka. Tuhan berkata, tidak. Oleh karena engkau, aku akan lakukan ini. Aku akan buat ini. Bilang sama mereka, Tuhan bilang. Bilang sama mereka, malaikatku akan berjalan di depanmu.
Dan semua yang kujanjikan, musuh-musuhmu tidak akan pernah bertahan di hadapanmu. Semua yang kujanjikan, negeri yang penuh susu dan air madu, aku akan berikan kepadamu. Hanya ada satu yang aku tidak akan lakukan. Apa? Aku tidak akan pernah berjalan bersama-sama dengan mereka. Menarik sekali kalau Anda periksa beberapa pasal sebelumnya, Tuhan memang tidak pernah berjanji untuk berjalan bersama dengan orang Israel. Kalau Anda periksa beberapa pasal sebelumnya, janjinya Tuhan memang adalah malaikatlah yang akan berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Berarti waktu Tuhan mengampuni orang Israel karena dosa penyembahan berhala mereka yang pertama, Tuhan mengembalikan ulang perjanjian yang dia buat. Dia tidak mengurangi apapun, cuma dia memberi kode. Sama-sama bilang, Tuhan suka kasih kode. Pernah ngalami kode-kodenya Tuhan? Nanti kejadian baru sadar seringkali ya. Coba dari dulu tahu. Tapi dia suka kasih kode. Dia beri kode bahwa ketika dia memulihkan seseorang, dia tidak mau kembali pada perjanjian yang lama, tetapi dia mau pada sebuah perjanjian yang lebih baik. Itu sebabnya perjanjian baru selalu lebih baik daripada perjanjian lama. Setuju? Dia hanya pernah janji malaikat yang jalan sama mereka. Tapi waktu mereka buat dosa, dia kasih ingat sama Musa. Musa, apa semua yang kujanjikan akan kulakukan. Tapi malaikatku yang berjalan, bukan aku. Tapi memang janjinya hanya malaikat yang jalan. Dia tidak pernah berjanji bahwa dia yang berjalan. Tapi dia beri kode, kalau kamu mau, ada perjanjian yang lebih dalam yang aku mau buat dengan engkau. Tuhan selesai marahan dengan kita. Dia mau kita lebih jatuh cinta sama dia. Wow. Kesalahan kita adalah kesempatan untuk Tuhan membuat sesuatu yang lebih indah daripada sebelumnya. Orang yang bilang amin sudah. Sudah. Dia kasih kode. Nah, Musa kemudian menggunakan apa yang kode yang Tuhan lakukan. Dia berkata, engkau mengenal namaku dan aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Bagaimana saya bisa mendapat perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan? Bagaimana saya mendapat hanannya Tuhan? Jawaban sederhana, kita harus bersedia, buka hati supaya Tuhan mengenal kita makin dalam. Bukan dia tidak tahu siapa kita, dia sangat tahu siapa kita. Tetapi dia tunggu kita buka hati sedalam-dalamnya supaya kita punya hubungan yang intim dengan dia. Sebab hubungan yang intim dibangun di atas dasar keterbukaan. Hubungan yang intim dibangun di atas dasar kepercayaan. Anda hanya bisa intim dengan seseorang yang Anda percaya. Semakin dalam level kepercayaan kita dengan seseorang, semakin intim hubungan kita dengan orang itu. Kapan kita bisa percaya? Ketika kita saling terbuka satu sama lain. Dia tunggu kamu terbuka, dan kalau kamu terbuka, dia bawa pada level keintiman yang lebih dalam. Itu yang Tuhan kerjakan, lakukan. Dia bilang, engkau tahu namaku, oleh sebab itu engkau memberi kasih karunia padaku. Perkenanan Tuhan hanya muncul ketika level keintiman kita dengan Tuhan ada, keterbukaan kita dengan Tuhan ada. Terus ayat 13, saya terlalu lama di situ. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan, kalau aku betul-betul mendapat perkenananmu. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah sesuatu yang bersifat rohani. Tuhan tidak memberi kekayaan. Ulangan 8 berkata, dia memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berkat Tuhan bukan pada kekayaannya, berkat Tuhan ada pada kekuatannya. Tunggu. Dia bilang begini, ada ayat terkenal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan ditambahinya. Betul? Berarti berkat Tuhan dan kekayaan adalah dua hal yang berbeda. Berkat Tuhanlah yang menjadikan, berarti kekayaan tidak sama dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat seseorang jadi kaya. Tetapi berkat Tuhan bukan kekayaan.
Itu yang dikatakan Ulangan 8. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang Tuhan beri bukan kekayaannya. Yang Tuhan beri adalah kekuatannya. Tetapi ketika dia memberi kita kekuatan dan dengan kekuatan itu kita memperoleh kekayaan, kita jawab kekayaan itu berasal dari siapa? Dari Tuhan tetap. Sebab kalau dia tidak pernah memberi kekuatan, saya tidak akan pernah mendapat kekayaan. Tetapi tolong dibedakan, berarti ada dua hal yang berbeda antara kekayaan dan berkat Tuhan, antara kekayaan dan kekuatan. Dua hal yang berbeda. Dia bilang begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia, berarti Tuhan selalu memberi sesuatu yang bersifat rohani, sama-sama bilang rohani. Dia tidak beri kaya, dia beri kekuatan. Dia tidak beri kaya, dia beri berkat. Dia tidak beri itu, dia beri damai sejahtera. Dia beri sukacita, dia beri keselamatan. Dia beri hidup yang baru. Dimulai selalu dari rohani. Sebab kita percaya bukan dari luar ke dalam, kita percaya dari dalam ke luar. Ini dulu dibenarkan. Kalau ini benar, maka di luarnya Anda akan benar. Setuju? Jadi dia selalu mulai dari apa yang di dalam. Karena dia mulai dari apa yang di dalam, maka kita selalu perlu bukti untuk mengetahui bahwa kita memiliki itu. Dari mana saya tahu saya punya damai sejahtera? Mana buktinya? Sukacita. Sebab sukacita lahir dari damai sejahtera. Dari mana saya tahu bahwa saya ada dalam berkat Tuhan? Salah satunya adalah kekayaan. Kekayaan menjadi bukti bahwa saya ada dalam berkatnya Tuhan. Saya menerima berkatnya Tuhan. Dari mana saya tahu bahwa saya menerima keselamatan? Keselamatan itu sesuatu yang rohani. Saya menerima hidup yang baru. Dari mana saya tahu? Perubahan hidup lama kepada hidup baru. Ketika ada perubahan, perubahan adalah bukti. Sama-sama bilang bukti. Makanya Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, sama-sama bilang bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia memberi kita iman, iman sesuatu yang rohani. Tapi apa bukti saya punya iman? Yakobus berkata, bukti dari iman adalah perbuatan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi setiap kali Tuhan memberi sesuatu yang rohani, kita perlu bukti. Itu yang diminta oleh Musa. Dari mana aku punya bukti? Mana buktinya bahwa aku ada dalam perkenananmu, aku dalam favormu, aku dalam kasih karuniamu, aku dalam hesetmu. Dari mana aku tahu itu? Dia berkata, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Dari mana saya punya perkenanan Tuhan? Dia berkata, show me your way. Orang yang ada dalam perkenanan Tuhan adalah orang yang belajar memahami jalan-jalan Tuhan. Jadi dari mana saya tahu saya ada dalam perkenanan Tuhan. Anda punya dorongan sedemikian rupa. Saya sebut sebagai rasa lapar dan haus untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Jadi Anda bilang, saya dikenan Tuhan. Tunggu dulu, Anda diperkenan Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda rindu untuk mengenal jalan-jalan Tuhan? Jalan apa? Jalan pikiran, jalan hati, perasaan Tuhan. Sebab Paulus berkata, biarlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus sekarang juga ada dalam kamu. Ini yang dia mau. Musa berkata, ini tandanya I am in your grace, dalam hanannya Tuhan, dalam favornya Tuhan. Apa buktinya? Saya rindu untuk mengenal jalan-jalanmu. Show me your way. Itulah permulaan sehingga Tuhan berurusan dengan Musa. Bukan perbuatan, tapi Tuhan berurusan dengan Musa pada prinsip-prinsipnya, jalan pikiran dan jalan hatinya dia. Tetapi permintaan Musa ternyata tidak berhenti di situ. Lihat ayat 15. Ayat 14 Tuhan berkata oke. Tapi ayat 15 tiba-tiba Musa meminta ini. Jangan pernah puas dengan Tuhan. Sebab Tuhan selalu punya sesuatu yang lebih untuk kita. Justru kita akan menjadi stagnan, bahkan kita turun dalam kerohanian kita ketika kita selalu puas dengan Tuhan. Wanti-wanti saya dari dulu kepada semua orang Kristen baru, jangan terlalu cepat naik. Sebab mereka yang terlalu cepat naik selalu cepat turun.
Anda harus punya kestabilan dengan Tuhan, konsistensi dengan Tuhan. Mungkin terlihat awalnya Anda ini pelan, tetapi saya percaya kita sementara membangun dasar. Membangun dasar selalu akan terlihat pelan. Kenapa tidak langsung bangun bangunannya? Dasar, sebab dasar hal-hal yang terpenting. Dasar rusak, maka bangunan akan rusak. Oleh sebab itu dasar harus selalu dibangun. Saran saya kepada banyak orang Kristen baru, saya tahu Anda punya antusiasme untuk datang pada semua ibadah. Kalau perlu bawa tikar tidur di gereja. Tetapi saya ingatkan Anda sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang sudah cukup lama berjalan dengan Tuhan. Saya ingatkan Anda yang paling penting adalah konsistensi dengan Tuhan. Sebab Anda harus membangun sesuatu yang penting. Dan itu boleh terlihat pelan. Tetapi saya suka dengan apa yang diajarkan oleh apa yang Filipini itu. Lego Principle, di mana dia berkata lambat adalah cepat. Dan kecil adalah sesuatu yang besar. Lambat, sesuatu yang terlihat lambat, seringkali itulah sesuatu yang paling cepat. Dan sesuatu yang terlihat kecil di mata manusia, justru itulah sesuatu yang terlihat besar di hadapan Tuhan. Dia mengajarkan bahwa hubungan pribadi terlihat kecil, program akan lebih terlihat besar. Tapi dia berkata yang membuat gereja besar adalah hubungan pribadi dan bukan program. Menurut saya itu amazing. Nama Lego Principle. Dia mengajar bagus sekali. Ini yang saya percaya. Dia berkata ini yang harus lakukan. Jangan pernah puas. Sebab Anda harus berjalan dengan sebuah konsistensi di hadapan Tuhan. Oke, ada naik turunnya. Tetapi tetap konsistensi trennya naik. Anda harus mengerti. Dan dia kemudian minta. Sebab dia tahu bahwa Tuhan selalu punya lebih dengan dia. Dia tidak pernah puas, sudah tinggi, sudah jadi pemimpin, apalagi cari lebih, cari lebih. Ayat 15 tiba-tiba dia berkata begini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan. Kembali lagi dia berkata, what is the proof of grace? Mana bukti dari sebuah kasih karunia? Mana bukti tepatnya Hanan, perkenananmu, favormu, mana bukti perkenananmu ada atas kami? Tiba-tiba dia berkata, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Dia berkata, itulah yang membuat kami berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Nomor satu, dia berkata, show me your way. Sama-sama bilang, show me your way. Nomor dua, dia tidak berhenti di sana. Dia berkata, show me your presence. Sama-sama dalam presence. Tunjukkanlah hadiratmu. Anda lihat hadirat Tuhan hanya ada setelah Anda mengenal jalan Tuhan. Si Esther boleh bilang di sini, saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa, bahkan hadirat surgawi. Tapi saya percaya tidak semua orang merasakan demikian. Sebab untuk peka terhadap hadirat Tuhan, Anda harus lebih dulu belajar jalan Tuhan. Level pengenalan akan Tuhan akan membawa pada level kepekaan yang makin dalam. Semakin Anda mengenal, semakin peka. Semakin Anda mengenal, semakin Anda peka. Semakin Anda mengenal, semakin Anda peka. Kalau firman Tuhan bukan hanya tulisan mati, tapi firman Tuhan adalah isi hatinya Tuhan. Semakin kita mengenal hatinya, maka kita semakin peka akan tindakan-tindakannya. Setuju? Sering kali saya bilang ke Mary yang dulu sekali saya bilang begini. Saya pribadi merasa penyembahan saya dangkal. Ada saat saya merasa penyembahan saya dangkal. Tapi waktu saya buka mata, orang sudah kelejutan-kelejutan gini. Mereka akan berkata, wow, penyembahan hari ini luar biasa. Tanya sama saya, luar biasa. Kenapa? Saya mulai belajar dari situ. Jangan-jangan saya sudah terbiasa yang di dalam. Sehingga ketika saya ada pada level yang lebih dangkal, saya rasa biasa. Sementara ada orang yang biasanya lebih dangkal dari saya, dibawa pada level segini, tiba-tiba mereka sudah merasa dalam. Saya ada level ini, orang umum ada di level sini.
Waktu saya bawa penyembahan di level sini, saya merasa kurang dong. Setuju? Sebab saya biasa di sini. Ngerti? Tapi bagi saya yang di sini biasa, bagi mereka yang biasa main percik air di sini, ketika dibawa pada level ini, tiba-tiba mereka berkata, hari ini luar biasa. Tanya sama saya, luar biasa? Jujur enggak? Sebab saya sudah berbiasa bermain di sini. Nangkap maksud saya? Atau ada orang yang menurut saya diajak bawa hadirat Tuhan, tetapi karena tidak pernah mengenal Tuhan, buat mereka biasa. Anda bawa orang baru sama sekali tidak peduli dengan Tuhan, taruh duduk di situ. C. Esther bisa kelojotan-kelojotan di sini dengan hadirat Tuhan, dia tidak akan merasa apa-apa di sana. Makanya dia berkata, kamu tidak akan pernah mengenal hadiratnya sebelum kamu mengenal jalannya. Sebab keintiman pengenalan kita akan Tuhan akan membawa awareness, kesadaran kita akan hadirat Tuhan. Orang lain jalan tidak merasa apa-apa. Istri saya lebih peka dari saya. Untung lebih peka dalam hal roh-roh jahat gitu. Dia lewat satu tempat merinding, dia bilang, dia lihat saya. Kamu gimana? Nggak merinding. Bila engkau besertaku. Istri saya lebih peka yang begitu-begitu. Dia rasa panas. Dia panas, rasa agak aneh. Ada yang merinding. Kamu? Enggak. Tidur. Biasanya di hotel, bisa kita liburan ada di hotel. Dia bilang, enggak enak ini kamar ini. Gimana? Tidurnya nyak. Haleluya. Untung saya kurang peka yang begitu. Dulu sempat saya mau berdoa Tuhan supaya saya bisa lihat yang gitu-gitu. Tapi terakhir saya bilang saya cabut dalam nama Yesus. Biarkan saya tidur dengan nyenyak. Sebab seringkali bepergian luar kota harus tidur di hotel. Saya bilang biarkan saya tidur dengan damai sejahtera. Pokoknya doakan Tuhan bersihkan seluruh kamar. Malaikat tugas cleaning service. Saya mau tidur dalam nama Yesus. Anda tidak akan pernah mengalami hadirat sebelum Anda mengenal jalan. Tapi yang ketiga, kalau Anda lihat ayat yang ke-18, ayat 18, tidak berhenti di situ. Dia lakukan yang ketiga. Pendeta memang suka angka 3, saya setuju. Sebab Musa minta 3 kali. Petrus menyangkal 3 kali. Tuhan Yesus tanya sama Petrus 3 kali. Kenapa tidak tahu dengan angka 3. Tetapi jawabnya apa? Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu. Pertama dia minta jalan. Nomor 2 dia minta hadirat Tuhan. Ketiga dia minta kemuliaan. Way, show me your way, show me your presence. Dan dia berkata, show me your glory. Tanpa jalan tidak ada hadirat, tanpa hadirat tidak ada kemuliaan. Banyak orang minta kemuliaan tapi tidak mau mengalami hadirat Tuhan. Banyak orang mau kemuliaan tanpa pernah mau mengenal jalan Tuhan. Padahal jalan lebih dulu, baru kemudian hadirat, setelah hadirat baru glory. Gereja mau dipenuhi kemuliaan, sederhana, mulai dari jalan Tuhan. Kalau kamu punya jalan Tuhan, hadirkan hadirat Tuhan. Kalau kamu temukan hadirat Tuhan, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Sesederhana itu. Berarti permintaan terhadap jalan adalah sesuatu yang sangat penting. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa menerima jalan? Amsal 23 ayat 26. Bagaimana saya bisa punya hati seperti Musa supaya saya mengenal jalan-jalan Tuhan? Amsal 23 ayat 26. Ayat ini sudah 2 bulan total. Total 2 bulan saya tidak bisa menafsirkan ayat ini, saya tidak bisa buat khotbah dengan ayat ini, tapi ayat ini selalu menggebu-gebu di hati saya. Amsal 23 ayat 26 berkata, my son, give me your heart and your eyes will delight on my ways. My son, anakku, give me your heart. Berikan padaku hatimu. Then your eyes will delight on my ways. Maka matamu akan suka dengan jalan-jalanku. Untuk berjalan pada jalannya Tuhan, kita butuh cinta, delight.
Sebab jalan Tuhan seringkali panjang, jalan Tuhan seringkali sempit, jalan Tuhan seringkali tidak mudah. Seringkali tadi saya berkata ada banyak orang awalnya mengikuti jalan Tuhan, tapi mereka puas pada satu titik dan berhenti mengikuti jalan Tuhan. Tuhan berkata, you must delight on my way. Kamu harus suka dengan jalan-jalanku. Bagaimana caranya? My son, give me your heart. Hanya ada satu cara untuk mengenal jalan Tuhan. Serahkan hati kita sama Tuhan. Kekayaan tanpa hati untuk Tuhan akan berubah menjadi penyembahan berhala. Pelayanan tanpa hati untuk Tuhan pun akan berubah menjadi penyembahan berhala. Tuhan punya banyak gifted people, tapi dia tidak punya banyak pure heart people. Di gereja ada banyak orang-orang berkarunia hebat. Tetapi seringkali di gereja tidak banyak orang-orang yang punya hati yang tulus. Dia berkata setiap hari, my son, give me your heart. Gimana caranya Pak? Beri hati saja. Orang tanya sama saya, Pak bagaimana cara untuk sabar? Jawaban saya mau tahu? Dekat dengan Tuhan. Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa mengendalikan emosi? Tarik nafas pelan-pelan, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya bilang itu metode untuk sabar. Tetapi cara untuk sabar menurut Alkitab cuma satu. Anda harus dekat dengan Tuhan. Sebab dia berkata sabar, pengendalian diri, punya hati berbelas kasihan, punya damai sejahtera sukacita adalah hasil dari hubungan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dia sebut buah roh. Buah berarti bukan bagian dari pekerjaan kita. Itu hanyalah hasil karena kita nempel dengan Tuhan. Sementara ketika bicara soal daging, dia berkata perbuatan daging. Dia tidak bicara tentang buah daging, dia bilang perbuatan daging. Dengar baik-baik. Kalau Anda sabar karena tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 8, lepaskan. Berarti Anda melakukan kesabaran dengan kemampuan sendiri. Kesabaranmu adalah hasil dari perbuatan daging, bukan hasil dari hubungan dengan Roh Kudus. Orang Kristen bisa sabar bukan karena dia tahu metode sabar. Orang Kristen sabar karena dia dirobahkan dalam hadirat Roh Kudus. Makanya dia berkata, give me your heart. Hanya itu. Bagaimana supaya saya bisa baik, saya bisa berbelas kasihan dengan orang lain. Berdekatlah dengan Roh Kudus. Anda punya hubungan dengan Roh Kudus. Saya percaya setiap orang yang ada dalam hadirat Tuhan harus dirubah dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda bilang Anda menyembah Tuhan, Anda bilang Anda dekat dengan Tuhan, tetapi hidup Anda tidak pernah dirubahkan jadi sama dengan Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah dengan cara Anda mendekat Tuhan. Sebab orang yang mendekat Tuhan lama-kelamaan akan ditransfer oleh dia. Dia akan mengupload DNA-nya dalam hidup Anda dan saya. Tadi pagi saya bicara tentang Yesaya 40. Dia berkata begini, aku Tuhan yang menciptakan alam semesta dari ujung sampai ujung. Dan aku tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Sama-sama bilang lelah dan lesu. Dia berkata, dia tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Tiba-tiba dia berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbarui kekuatannya seperti burung Raja Wali. Mereka akan terbang dan mereka tidak akan pernah turun. Mereka akan berjalan, tidak akan pernah lelah. Mereka berlari, tidak pernah lesu. Dia bilang, mereka tidak akan pernah lelah, mereka tidak akan pernah lesu. Bagaimana mungkin? Sebab Tuhan yang tidak pernah lelah dan lesu, ketika bergabung dengan manusia yang mudah lelah, mudah lesu,
lesu. Tapi kalau Anda punya hubungan dengan dia, maka dia mentransfer kekuatannya supaya Anda tidak lelah dan tidak lesu. Dia mengupload, dari mana kekuatan saya? Hubungan dengan Tuhan. Dari mana kemampuan saya? Hubungan dengan Tuhan. Dari mana saya bisa sabar? Hubungan dengan Tuhan. Sebab hubungan dengan Tuhan selalu mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau Anda berubah karena kekuatan sendiri. Saya merokok. Oke, saya bertahan tidak merokok. Bertahan tidak merokok. Itu bagus, tetapi satu kali Anda akan selalu kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau ada trigger-trigger tertentu, maka Anda akan kembali pada hidup yang lama. Anda sabar hari ini, tapi karena Anda sabar, Anda memampukan diri untuk sabar. Sebenarnya yang Anda lakukan, Anda meredam kemarahan. Anda menekan kemarahan. Anda tidak berurusan dengan kemarahan. Anda hanya menyembunyikan kemarahan. Satu kali ketika orang yang buat Anda marah, buat tambah kesalahan yang besar, tiba-tiba meledak. Anda tanya, kok bisa meledak? Sebab Anda mencoba sabar dengan kekuatan sendiri. Bukan dengan Roh Kudus. Mau tahu orang sabar dengan kekuatan sendiri dan bukan Roh Kudus? Gampang. Lihat waktu Anda harus mengampuni orang yang paling membuat Anda benci. Kalau satu titik Anda berkata tidak bisa, berarti selama ini Anda buat sabar dengan kekuatan sendiri. Sampai satu titik Anda datang terus sama Tuhan, tiba-tiba ada satu titik dia bicara, Anda meneteskan air mata dan Anda berkata, saya mau mengampuni. Dari mana? Roh Kudus. Makanya dia berkata, give me your heart. Itu saja. Kita terlalu punya banyak metode sehingga kita melupakan apa yang paling esensi. Give me your heart. Biarlah dia menjadi terutama dalam hidup kita. Saya bawa terakhir saya bawa cerita ini. Tuhan Yesus menyucikan bait suci 2 kali menurut saya, 2 kali. Ada yang masih percaya 1 kali, tapi umumnya sebagian besar peneliti Alkitab percaya 2 kali. Nomor 1, permulaan pelayanan. Nomor 2, di akhir pelayanan. Kenapa saya bilang 2 kali? Sebab kisah Tuhan Yesus menyucikan bait suci itu ada ditulis di Matius, Markus, Lukas bagian akhir. Matius pasal 21 itu sudah bagian akhir. Markus pasal 11 itu sudah bagian akhir. Yohanes berbeda. Dia menulis Yesus menyucikan bait suci di Yohanes pasal 2 bagian awal. Ingat Yohanes pasal 2 dia merubah air menjadi anggur. Air menjadi anggur disebut mujizat Yesus yang pertama. Kalau Yohanes 2 dia buat mujizat pertama dan Yohanes 2 yang sama dia menyucikan bait suci, berarti dia menyucikan bait suci 2 kali. 1 di awal pelayanan, 2 di akhir pelayanan. Tetapi dari 2 hal ini ada 1 yang bersama, ada 1 yang tetap sama. Kalimatnya berbeda, Anda periksa di rumah, kalimatnya berbeda. 1 berkata, cintamu akan rumah Tuhan menghanguskan aku. 1-nya berkata, rumah Bapakku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. 2 kalimat yang berbeda. Di satu sisi Yohanes 2, dia mengusir kambing domba yang akan dijadikan persembahan. Di Matius pasal 21, Markus pasal 11, tidak disebutkan dia mengusir kambing dan domba. Yang dikatakan adalah dia membuang burung-burung yang ada. Tapi dia tidak mengusir kambing dan domba. Yesus mengambil cambuk, ada di Yohanes 2. Yesus di Matius 21 tidak ada cambuk yang dipegang oleh Yesus. 2 kalimat yang berbeda. Tapi ada 1 peristiwa yang sama. Apa? Dia menjungkir balikkan meja penukar uang. Apa itu menjungkir balikan? Permisi sebentar. Ini aja. Apa itu menjungkir balikan? Menjungkir balikan sederhana. Apa yang ada di atas sekarang dibuat jadi di bawah. Dan apa yang di bawah dibuat jadi di atas. Setuju? Itu jungkir balik. Hanya ada 1 peristiwa ini yang sama-sama. Selain terjadi di pelataran bait suci. Tetapi ada 1 peristiwa dia menjungkir balikan. Artinya yang di bawah jadi di atas. Yang di atas jadi di bawah. Saya tanya sama Tuhan. Kenapa Roh Kudus hanya 1 peristiwa ini. 1 tindakan ini yang sama. Baik di awal pelayanan maupun di akhir pelayanan. Roh Kudus jawab begini. Ini menurut saya, tafsiran saya. Sebab pada dasarnya, apa yang ada di atas sebenarnya itu ada di bawah. Dan apa yang ada di bawah seharusnya ada di atas.
Dia bilang begini, kenapa Tuhan Yesus menjungkir balikan, membuat yang di atas jadi di bawah, di bawah jadi atas. Dia bilang sebenarnya sebab apa yang hari itu ada di atas, harusnya memang ada di bawah. Dan apa yang ada di bawah, harusnya ada di atas. Dia menjungkirkan meja apa? Meja apa yang dijungkir balik? Meja penukar uang. Dia bilang begini, Roh Kudus mau bilang begini. Hari itu dia jungkir balikan sebab uang, meja penukar uang membuat uang ada di atas. Posisi uang dalam Alkitab tidak di atas. Ingat gereja mula-mula ketika jemaat mula-mula memberi persembahan kepada para rasul, mereka taruh persembahan mereka di mana? Kaki para rasul. Ada di mana? Bawah. Dia bilang mereka selama ini buat uang yang harusnya di bawah ada di atas. Yang dilakukan Yesus hanya mengembalikan posisi yang benar. Uang harusnya ada di bawah, bukan di atas. Yesus hanya mengembalikan, Yesus bukan menjungkir balikan terbalik, tapi dia menjungkir balikan, mengembalikan pada posisi normal. Ini loh normalnya Alkitab. Uang posisinya bukan di atas, uang di bawah. Justru banyak masalah muncul karena uang, sebab uang kita suka taruh di, makanya kepala pusing gara-gara uang. Masih ingat Wahyu 24 tua-tua pakai mahkota? Ketika Yesus hadir, apa yang mereka buat? Ambil mahkota, buang. Saya tanya, siapa yang menaruh mahkota di kepala 24 tua-tua di sorga? Siapa yang taruh? Siapa yang berhak memberi mahkota kepada 24 tua-tua di sorga? Siapa yang memberi mahkota di sorga? Anak ini banyak dijebak pendeta kayaknya, makanya enggak mau jawab. Sederhana. Siapa yang berhak ngasih mahkota di sorga? Tuhan. Berarti 24 tua-tua mendapat mahkota dari siapa? Tuhan. Sekalipun itu dari Tuhan, ketika di hadapan Tuhan mereka cabut, mereka taruh di bawah. Pelayanan dari siapa? Tapi kalau Anda berhadapan dengan Tuhan, cabut, taruh di bawah. Di hadapan Tuhan tidak ada kebanggaan apapun di atas kita, kecuali Tuhan sendiri. Kata proskuneo, arti sebenarnya adalah jidat, taruh di tanah. Kepala posisinya di atas. Orang dorong Anda di sini, Anda masih bisa sabar. Orang tok-tok di sini, Anda nggak sabar. Sebab kepala adalah harga diri kita. Setuju? Anda diginiin orang, Anda mau? Ini harga diri. Anda giniin orang, Anda masih mengerti. Anda diginiin orang, Anda marah. Sebab ini harga diri. Tiba-tiba apa yang menjadi harga diri kita, proskuneo, taruh di bawah. Sebab posisi ini bukan di atas. Posisi ini ada di bawah. Yang ada di atas cuma satu, Tuhan. Kenapa dia jungkir balikan hidup kita? Mau tahu? Sebab seringkali prioritas kita salah. Masa-masa sukar, saya sudah belajar, adalah masa-masa mengembalikan ulang prioritas kita. Apa yang di atas, biarlah di atas. Dan apa yang harus di bawah, sekarang taruh di bawah. My son, give me your heart and your eyes
will delight in my way. Maka kamu akan suka jalan-jalanku. My son, give me your heart. Beri padaku hatimu, dan mataku akan suka puas dengan jalan-jalanku. Tidak ada yang lain. Mari kita datang pada Tuhan. Kalau satu-satunya yang kami punya hanyalah hati kami ya Tuhan, hari ini kami serahkan hati kami satu-satunya. Dan biarlah hati yang diserahkan menyenangkan hati. Biarlah Engkau kembali yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Lebih daripada kemegahan, lebih daripada emas permata, lebih dari pujian, lebih pada besarnya pelayanan, lebih daripada kesuksesan dan keberhasilan. Biarlah yang di atas harus di atas, tetap di atas. Dan apa yang harus di bawah, tetap di bawah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jagaku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Terima kasih. Ini doa kami. Kami buat salah. Tapi kalaupun kami buat salah, masa-masa paling gelap dalam hidup kami ialah jadi masa-masa Engkau mencungkir balikan ulang meja-meja penukar uang kami, meja-meja program pelayanan kami, meja-meja popularitas kami, meja-meja usaha dan bisnis kami, meja-meja prioritas kami.
Kembali lagi, yang di atas biar di atas, dan yang harus di bawah taruh di bawah. Hamba berdoa buat teman-teman yang ada di Soul for Jesus. Touch them. Show them your ways, oh Lord. Show them your presence, oh Lord. And show them your glory, oh Lord. Ini yang kami cari. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Beriku terima kasih. Dalam nama Yesus. Dan setiap yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Thank you. Saudara diberkati pagi ini. Saya sangat-sangat diberkati. Saya dapat banyak konfirmasi, banyak penghiburan, banyak hal yang meneguhkan. Kita ini kan orangnya nggak banyak ya, saudara. Meskipun tampilannya seperti kayak ibadah formal, tapi saya mau ngajak kita interaksi hari ini. Mungkin ada sesuatu yang saudara dapat, saudara mau bagikan, atau ada satu kesaksian yang mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Doni, saya persilakan. Tapi saya mengawalinya supaya saudara nggak malu-malu ya. Yang tadi Pak Doni katakan tentang anakku berikan aku hatimu, ya itu menjadi doa saya selama mungkin 2-3 tahun, hampir setiap hari saya mendoakan hal itu. Dan seringkali hal-hal yang membuat kita itu gimana ya, bukan saya ngomong menderita dalam batin, tapi membuat kita itu gak mengerti gitu adalah jalannya Tuhan gitu ya. Apalagi ketika kita itu melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia gitu ya. Di dunia rohani juga ya, di dunia rohani juga. Hati saya itu bertanya gitu loh, Tuhan, Engkau lihat situasi ini, apa yang ada di dalam hatimu? Bagaimana kita harus menindai? Sebagai anakmu, tindakan yang tepat, respon yang tepat terhadap hal ini seperti apa? Itu yang seringkali membuat saya itu gelisah. Tapi seperti yang tadi Pak Doni katakan, saya percaya bahwa banyak hal yang kita bisa belajar untuk semakin mengenal Dia. Dan setiap hal yang tidak baik ya yang kita lihat, kejahatan-kejahatan, pada akhirnya saya hanya melihat satu. Sabarnya Tuhan itu sama kita itu luar biasa. Maka saya berani berkata bahwa orang yang mengalami kasih karunia Tuhan yang sejatinya dialami seseorang pada akhirnya itu harus pada akhirnya pasti menghasilkan rasa takut akan Tuhan yang bertambah-tambah. Kalau kita ngomong kita ngalami kasih karunia Tuhan terus hidup kita tetap gak ada perubahan ya, nganggep enteng segala perkara, saya tidak percaya itu kasih karunia Tuhan yang daripada sorga yang menjamah hati kita. Tapi orang yang mengenal kasih karunia itu pasti bertumbuh dalam rasa takut akan Tuhan. Hidup pasti lebih rindu bersungguh-sungguh. Pasti juga seperti Pak Doni katakan, semakin mengenal Tuhan, semakin peka. Bukan hanya peka terhadap hadirat Tuhan, peka terhadap kecemaran-kecemaran di dalam hati kita. Kecemaran yang kecil-kecil, yang orang lain mungkin gak tahu, hanya kita yang tahu, itu tidak tersembunyi. Tapi saya percaya, ketika kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan terus perluas kapasitas hati kita. Tuhan terus perluas kantong anggur kita untuk kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Karena Tuhan tuh terlalu luas untuk kita kenali hanya satu sisi baiknya di sini. Enggak, Tuhan itu selalu punya dimensi yang baru yang Dia mau memperkenalkan kepada kita. Dan
tidak mudah berjalan dengan Tuhan ya, karena banyak pemikiran-pemikiran manusiawi kita yang akan dirontokkan satu persatu. Apa yang dikejar oleh orang, mungkin juga dikejar dalam pelayanan, itu belum tentu itu yang dikejar oleh Tuhan. Dan itu yang harus membuat kita hati-hati ya. Seperti C. Esther katakan, gimana sih kok gak mau pakai orang sih lebih diurapi gitu ya. Main ini supaya pelayananmu tuh datang banyak jiwa diberkati. Saya pikir gini, Tuhan, saya enggak punya ambisi bangun pelayanan, saya enggak ngerti bagaimana membesarkan pelayanan, jujur saya enggak ngerti. Tapi saya tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Tuhan mau kita bangun manusianya, bukan bangun pelayanannya. Kalau manusianya tidak dibangun, pelayanannya tidak akan terbangun. Saya terhibur meskipun orang kita tidak banyak, sedikit. Setiap kali juga saya butuh kekuatan baru untuk bisa terus tekun setia ya. Kita punya tim ini yang terus saling mengingatkan, kita harus setia. Jangan lihat jangan lihat hasil, tapi tekun, terus setia. Tapi di tengah-tengah ketekunan itu, Tuhan pun memberikan penghiburan. Ya. Hamba-hamba Tuhan itu bilang, Teresia, it's okay, gak apa-apa kalau gak banyak orang. Yang penting aku tahu Tuhan bergerak di sana. Tuhan bekerja di sana, itu yang paling penting. Daripada kamu mau ramai semua, tapi kita gak kerasa lawatan Tuhan, itu percuma gitu. Dan seringkali saya pun masih harus seperti Daud ya, menguatkan diri di dalam Tuhan. Seperti kata Pak Doni ya, melekat sama Tuhan. Karena kita ini kan hidup di dunia ya, pemikiran-pemikiran dunia itu kan juga terekspos banyak ya kan. Jadi bagaimana kita bisa berdiri di dalam kebenaran yang lurus, tidak mengkompromikan, tidak pakai cara yang instan. Itu cara yang menggiurkan untuk membangun sebuah pelayanan. Bangun aja penampilan enak wis pelayanan menjadi sebuah bisnis gitu. Saya takut. Saya enggak ngerti Tuhan bagaimana. Tapi saya mau pakai caranya Tuhan. Dan saya terhibur hari ini dan juga terkonfirmasi ya. Kalau misalnya Pak Doni berkata, apa yang dilihat mungkin dunia itu satu yang wow, belum tentu di mata Tuhan tuh wow ya. Saya lupa buku penulis siapa ya waktu itu. Dia bilang gini, di sorga, di tempat sorga itu ada levelnya, level tertinggi, bukan pengkhotbah yang KKR yang syat orangnya jatuh semua, bukan. Tapi pendoa syafaat yang tidak dikenal oleh siapapun. Tapi dia setia berdoa, dia ada di level yang tertinggi. Saudara, kemarin saya telepon sama Pak David, dia bilang gini, aku lupa orangnya siapa gitu ya. Dia bilang gini, orangnya tuh digerakkan, sana kamu ke orang itu. Orang itu kayak pengemis gitu ya, tertutup gini, merunduk gini badannya. Kamu ke sana, kamu sapa dia. Sapa deh Tuhan, aku enggak kenal. Dia datang. Dia menyapa orang itu noleh. Untung kok gak jatuh. Ternyata orang itu Tuhan Yesus. Lihat Tuhan itu ada di mana? Tuhan bukan ada di kemewahan-kemewahan yang manusia bisa mungkin bangga-banggakan ya. Tapi Tuhan tuh seringkali ada di tempat yang tidak terduga, saudara. Saya bersyukur punya sahabat ini loh, Mbak Enda. Seringkali punya hati untuk ngajak belusuan. Ya ini, untuk kita itu jadi seimbang ya. Jadi orang tuh jangan lihat ke atas terus, lihatlah juga ke bawah. Di tempat di mana yang mungkin, saya minta maaf, saya bukan menjelekkan gereja, tapi banyak gereja kan, karena kita butuh uang untuk pelayanan, jadi kita itu seringkali tanpa sadar ya, kepingin persembahan tuh banyak, kita peduli hanya dengan jiwa-jiwa yang mampu. Tapi jiwa-jiwa yang tidak mampu belum tentu menjadi hitungan mereka. Dan itu menjadi tantangan terutama buat saya, buat keluarga kita ya. Kita keluarga yang dibilang mampu itu menjadi tantangan. Yang kamu cari apa? Yang kamu cari yang orang suka atau yang kamu cari yang Tuhan suka? Dan saya berharap meskipun jumlah kita nggak banyak, tapi setiap kita mengalami pertumbuhan di dalam kemurnian. Karena saya percaya kalau kemurnian kita bertumbuh, berarti kita tuh sudah semakin dekat, semakin serupa dengan Tuhan. Ya mungkin saudara ada yang lain mau menambahkan, Pak Pulungan silakan. Tidak ya, Mbak Enda.
Ayo Indra, kamu minggu lalu alami apa, bisa dibagikan? Ya, saya sudah kedatangan saya yang kedua di tempat ini. Saat minggu lalu saya pertama kali ke sini itu, waktu saya pertama kali berdoa di sini itu bagaimana ya, hadiratnya Tuhan itu sedang lagi benar-benar kencang. Saya enggak tahu waktu saya berdoa tutup mata. Ya, yang saya takutkan itu pertama kali saya doa duduk diam gini. Doa terima kasih Tuhan tuh bisa mengizinkan saya itu datang ke rumahnya Tuhan walaupun merasa tidak layak gitu. Tepat duduk mungkin di sekitar sini, doa tutup mata. Tiba-tiba saat doa lagi fokus-fokusnya sama Tuhan, ada orang itu tiba-tiba saya merasakan kehadiran orang itu duduk di depan saya persis, duduk gitu. Tapi waktu saya ini ada orang duduk, tiba-tiba di depan, belum ada orang. Siapa ini? Ya, saya ya belum berani mengutarakan karena itu belum tahu kalau dia itu siapa yang duduk di depan situ. Tapi saya merasakan kalau dia itu orang yang familiar. Ya, kalau bisa dibilang ya, saya di manusia saya tidak tahu itu siapa. Tapi kenapa kalau di sisi lain, wah Tuhan ini jangan-jangan. Beberapa saat kemudian waktu kebaktian ini mau mulai, ternyata waktu saya buka mata lagi itu ternyata waduh ada pastornya yang duduk di sini. Jangan-jangan waktu sebelum pastornya datang itu bahkan tempat duduknya itu sudah disecure sama Tuhan itu. Gimana ya kalau bilang itu? Karena saya belum pernah ngalami kejadian kayak gitu. Jadi saya mau mengutarakan dari mana tuh bagaimana juga masih bingung. Tapi puji Tuhan kalau itu bisa jadi kekuatan bagi saya kalau bisa harus mengejar Tuhan terus. Maksudnya kesaksian-kesaksian yang awalnya saya tidak yakin ternyata dengan datangnya ibadah, baca firman terus ya, ternyata memang kesaksian itu benar-benar menguatkan. Tetap yakin saja dalam Tuhan. Sekian. Terima kasih Indra. Mungkin ada yang lain, silakan. Shalom. Terima kasih firman-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Khotbahnya luar biasa Pak Doni. Terima kasih khotbahnya. Ini tadi Pak Doni bilang uang di atas. Memang bukan uang yang di atas, uangnya di bawah. Semakin kita dekat sama Tuhan, kayaknya kita itu seperti dianggap keset, kayak dianggap sampah sama orang dunia. Tapi saya kadang dikasih rema hikmat sama Roh Kudus bahwa manusia itu dibenci oleh dunia, itulah yang dipilih Tuhan. Dulu saya orangnya nggak terima, kalau dihina sedikit langsung nggak terima. Begitu semakin kita dekat sama Tuhan tuh rasa takut akan Tuhan tuh ada. Rasa ada yang ingatkan bahwa kita adalah biji mata Allah. Dibenci oleh dunia, walaupun dengan keluarga sendiri, tetap kita ini ada biji mata Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni, khotbahnya luar biasa. Membuat saya kuat, imannya tambah kuat. Ya. Apa yang harus ditambahkan? Biar Roh Kudus. Ya, menurut saya bahwa memang tidak mudah bermanuver di tengah-tengah persoalan hidup atau di tengah-tengah keputusan-keputusan. Sebab tadi pagi saya guyonan dengan teman-teman, orang cari ayat apa saja itu ada gitu. Ayat menghakimi orang ya ada, ayat ngampuni orang ya ada, jadi harus dihakimi atau diampuni ya kurang jelas, masing-masing punya ayat masing-masing gitu ya.
Sampai saya guyonan, saya bahkan punya ayat kalau ada orang bicara keterlaluan sama saya sebut Maliaki 3, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ada ayatnya. Mau bersenang-senang juga ada ayatnya. Pengkhotbah 12, hai orang muda bersukacitalah di masa mudamu. Walaupun ayat berikutnya, maka Tuhan akan membawa engkau pada penghakiman. Tapi ayat sebelumnya kan ada bersukacitalah pada masa mudamu, buatlah apapun yang kamu mau, kan gitu. Jadi menurut saya selalu ada ayatnya. Tapi menurut saya begini, saya pakai sebentar biar aja. Saya ajar ke teman-teman yang lalu bahwa seringkali kebenaran itu tidak pernah berubah dan kebenaran harus tidak pernah berubah. Tetapi misalnya kebenaran yang tidak berubah saya letakkan ada di sini misalnya. Nah, kalau saya ada dalam posisi ini, maka saya akan berkata kebenaran itu ya lurus. Tetapi kalau saya ada pada posisi sini, saya akan berkata kebenaran itu ada yang di kiri. Seringkali orang berkata, oh yang benar adalah lurusnya. Kalau kamu sampai balik kiri berarti kamu salah. Orang lupa bahwa dalam hidup ini sebenarnya bukan soal mana benar, mana salah, tapi mana kebenaran yang sesungguhnya. Jadi seringkali ketika kita di sini ya mungkin lurus, tetapi ketika Anda di sini, kompasnya kita kan, kompas Anda bawa kemana saja akan selalu menunjuk ke utara. Jadi orang akan bilang, loh kamu kok belok? Harusnya kan lurus. Iya, kamu lurus karena kamu dari situ. Sementara saya harus di sini selama kita berpedoman pada kebenaran. Maka menurut saya kita akan selalu, saya di sini ya saya membelakangi. Lama-kelamaan saya putar, saya di sana, saya lain lagi. Tetapi mari bukan soal benar dan salah, tetapi selalu apa sih kebenaran yang Tuhan mau. Dan melakukan kebenaran itu memang tidak mudah, tidak gampang. Sebab kebenaran satu selalu dikelilingi oleh dusta. Dan yang kedua, kebenaran selalu dikelilingi oleh mereka-mereka yang menghujat kebenaran. Sebab dia berkata bahwa orang Farisi engkau pegang kunci kebenaran, jadi engkau tahu di mana kebenaran, tetapi engkau menghalangi orang masuk. Jadi selalu akan ada orang-orang yang menghalangi, menghujat. Tapi apapun juga keadaan kita, tetap lakukan kebenaran. Nomor satu, cari hadirat Tuhan, jalan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan nomor terakhir kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi itu tambahan dari saya, nggak ada yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Chester, tutup. Atau saya ngasih pengumuman? Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Dennis AB ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah pastornya itu saya juga lupa, harus cek ulang. Saudara nggak apa-apa, ini kan informal setting ya kan. Saya berharap setiap saudara bisa hadir, bisa bawa temannya yang mungkin ada masalah yang perlu dikuatkan. Ya, kami sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu, kami rindu mengenal jalan-Mu. Kami rindu bisa mengenali dan mengalami hadirat-Mu yang lebih. Dan kami rindu Tuhan bisa mengalami kemuliaan-Mu di dalam hidup ini. Mampukan kami oleh kasih karunia-Mu untuk terus setia mengiring-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, hidup kami tidak ada yang menjadi sia-sia, tapi hidup kami juga menjadi terang. Kami memancarkan kehadiran-Mu melalui hidup kami kepada mereka yang membutuhkan sentuhan kasih-Mu. Bapak, kami mengucap syukur buat pelayanan Pak Doni. Engkau yang terus tambah-tambahkan pewahyuan, Engkau yang terus mengundang hatinya untuk terus mendekat kepadamu Tuhan, sehingga apa yang dibagikan itu adalah selalu fresh revelation yang datangnya dari hatinya Tuhan sendiri untuk jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan setiap kami pelaku firman-Mu, bukan hanya sekedar pendengar, dan mampukan kami untuk mempermuliakan nama-Mu terus dalam hidup kami. Diberkati keluar masuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.